Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan mempelajari tentang najis. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Peta materi tentang najis. 1. Pengertian najis. 2. Dasar hukum perintah bersuci. 3. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. 4. Pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. 5. Pembagian najis ditinjau dari hukumnya. Dan terakhir, tata cara bersuci dari najis dengan air. Anak-anak hebat, sekarang silahkan disimak gambar-gambar berikut ini. 1. Gambar orang yang sedang mencuci tangan. 2. Gambar bangkai burung. 3. Gambar anjing. 4. Gambar babi. 5. Gambar kotoran sapi. Dan 6. Gambar darah. Silahkan disimak baik-baik. Sekarang kita masuk pada materi yang pertama, najis. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Sedangkan secara istilah, najis adalah kotoran yang cara menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Selanjutnya, perbedaan antara kotor dan najis. Sesuatu yang kotor dan menjijikkan belum tentu dikategorikan sebagai najis. Contohnya, pakaian yang penuh dengan keringat, dipakai berulang kali tanpa dicuci. Semakin lama, keringat yang menempel di baju semakin banyak. Meskipun jorok dan menjijikkan, baju tetap dalam keadaan suci. Sekarang kita bandingkan dengan berak cicak di lantai yang telah mengering. Bendanya sudah hilang, yang ada tinggal bau yang tidak menyengat. Kesan jorok dan jijik sudah tidak ada lagi dari lantai yang terkena kotoran cicak. Namun, lantai tetap najis yang harus disucikan. Kemudian, tata cara membersihkan kotoran yang jorok berbeda dengan kotoran yang mengandung najis. Tidak ada ketentuan hukum berapa kali harus dikucek, berapa kali harus dibilas. Begitu pula, air yang digunakan tidak harus cuci dan mencucikan. Cukup dengan air yang suci, namun tidak mencucikan. Sedangkan najis harus disucikan dengan tata cara yang telah diatur berdasarkan ketentuan fikih. Air yang digunakan pun harus bersifat mutlak yang suci dan mencucikan. Nomor 2. Dasar hukum perintah bersuci. Perintah bersuci terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Antahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. 3. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya. A. Najis mukhafafah atau najis ringan. Mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang hanya minum ASI dan berumur kurang dari 2 tahun. B. Najis mutawasithah atau najis sedang. Mutawasithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladah. Contoh najis mutawasithah. Contoh najis mutawasithah adalah A. Bangkai binatang darat. B. Segala macam darah kecuali hati dan limpa. C. Nanah. D. Semua benda yang keluar dari 2 jalan kotoran manusia maupun hewan, yaitu kubul
atau jalan depan, dan dubur jalan belakang, baik yang berupa benda cair maupun yang benda padat. Kemudian E, segala bentuk minuman keras yang memabukkan. Dan terakhir, muntahan. C, najis mughaladah atau najis berat. Najis mughaladah adalah najis berat yang disebabkan oleh air liur anjing dan babi yang mengenai barang. 4. Pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya. Anak-anak hebat, dari segi sifatnya, najis dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warnanya, rasanya, dan baunya. Sedangkan najis hukmiyah merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. 5. Pembagian najis ditinjau dari hukumnya. Najis dari segi hukum penyuciannya dibedakan menjadi dua, yaitu najis yang tidak makfu dan najis yang makfu. Najis yang tidak dimakfu artinya najis yang berasal dari kategori mukhafafah, mutawasitoh atau mughaladah, dan ainiyah atau hukmiyah. Najis ini tidak akan suci, kecuali telah disucikan dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan najis yang dimakfu adalah segala bentuk najis yang menyucikannya tanpa harus disucikan sesuai dengan ketentuan fikih. Bentuk-bentuk najis yang dimakfu adalah 1. Najis yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata normal, seperti darah, percikan air kencing yang sangat sedikit. 2. Darah jerawat, bintik-bintik, darah bisul, darah kudis atau kurap. 3. Darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, seperti kutu manusia, kutu babi, nyamuk, lalat, dan seterusnya. 4. Air kencing kelelawar dan kencing manusia yang keluar secara terus-menerus. 5. Darah istihadah yang keluar secara terus-menerus. 6. Najis yang menempel di bekas batu atau benda-benda sejenis yang pernah digunakan untuk istinja. Namun, kedudukan makfu hanya berlaku bagi orang yang beristinja, bukan bagi orang lain. 7. Najis yang keberadaannya sukar dihindari, seperti di jalan raya yang diyakini kenajisannya. 8. Bangkai ulat yang terdapat dalam buah-buahan, ulat cuka, dan keju. 9. Alkohol yang digunakan di dalam obat-obatan dan berbagai jenis pengharum. Dan yang terakhir, kotoran burung yang berada di tanah lapang jika sulit dihindari. 6. Tata cara bersuci dari najis dengan air. Kategori najis mukhafafah. Najis mukhafafah ainiyah, cara mensucikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dibersihkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, air yang dibersihkan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan cara mensucikan najis mukhafafah hukmiyah adalah sebagai berikut. Pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis yang telah dilingkari. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang telah terlingkari. Ketiga, air yang dipercikan tidak disyaratkan hingga mengalir. Yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci.
Kategori najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ainiyah, cara mencucikannya adalah sebagai berikut. Pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian, air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Ketiga, air yang disiramkan disyaratkan hingga mengalir. Dan yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Sedangkan najis mutawasitoh hukmiyah, cara mensucikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau benda yang terkena najis dilingkari lebih dulu untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Kemudian, air yang suci dan mensucikan disiramkan hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis dan telah dilingkari. Yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kategori najis mughaladah. Najis mughaladah ainiyah, tata cara mensucikannya adalah sebagai berikut. Pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya, sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Selanjutnya, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali, dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Cara pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya, dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang bersih. Cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu, dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang bersih. Sedang najis mughaladah ainiyah, cara mensucikannya adalah: pertama, berikan tanda di tempat atau benda yang terkena najis. Dua, lakukan cara yang sama dengan proses penyucian najis mughaladah hukmiyah. Anak-anak, kiranya pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sekian, dan selanjutnya silahkan dikerjakan tugas sebagai berikut. Pertama, Ahmad tadi malam mimpi keluar sperma, dan pada saat pagi hari dia harus melaksanakan sholat subuh. Pertanyaannya, bagaimana agar Ahmad dapat melaksanakan sholat subuh dengan sah? Amir pada saat main di tetangga sudah sholat duhur, tiba-tiba terkena air liur anjing. Pertanyaannya, bagaimana agar Amir dapat melaksanakan sholat asar dengan sah di sore hari? Yang terakhir, Ani sedang sakit tipes yang tidak boleh terkena air. Pertanyaannya, bagaimana cara bersuci Ani agar dia dapat melaksanakan sholat? Demikianlah anak-anak materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap rajin beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.